Terima kasih Pendeta. Tapi ada satu tadi ya yang belum terjawab, bagaimana membedakan kristenisasi dan pekabaran Injil? Itu Pak Nababan. Oke. Kalau gitu sudah terjawab, saya kemudian ini urut kacang aja ya Pak Nababan, jadi saya persilahkan. Oh dia dulu. Oke. Saya nggak berhak jadi moderator juga. Oh my God. Oke, silakan Pak. Ini relasi power. Relasi power. Oke. Ya, terima kasih Bu Moderator. Dari saya mungkin saya langsung saja masuk ke pertanyaan-pertanyaan dan coba menyampaikan jawabannya. Ya, saya usahakan sesingkat mungkin. Yang pertama dari Ibu Situmorang di tadi HKBP Keramat Jati yang bertanya mengenai bagaimana para kaum marginal yang bekerja di terminal dari pagi sampai sore dan apakah ada pelayanan seperti itu. Kalau dari Wahana Visi Indonesia saya mau menjawab bahwa fokus kami memang kaum marginal. Jadi anak-anak dampingan kami adalah mereka dari keluarga yang kurang mampu dan itu memang kita layani. Dan kalau di Jakarta sendiri memang kita tidak di Keramat Jati, tapi kita ada di Cilincing, di Kampung Melayu dan di daerah Jakarta Utara. Jadi daerah kumuh di sana yang kita layani Bu. Dan model pelayanan kami memang dari masa kanak-kanak. Jadi kami dampingi, kita melayani di satu wilayah itu untuk program transformasi memang 10 sampai 15 tahun. Jadi cukup lama di sana. Dan waktu kita masuk itu anak-anak masih usia 8 tahun, 9 tahun dan kita dampingi sampai dengan usia 18 tahun. Karena yang kami fokus adalah usia anak secara undang-undang sampai dengan usia 18 tahun. Dan ini kami lakukan baik di Jakarta maupun di Surabaya. Jadi mungkin saya tidak bisa langsung menjawab secara spesifik karena memang tidak pelayanan di WV tidak menjangkau yang segmen itu. Harapan kami memang ini juga bukan berarti tidak penting, tapi mungkin masalah prioritas dan masalah fokus dari organisasi yang berbeda-beda. Mengenai yang tadi Ibu katakan juga, tapi saya di sisi lain saya mendukung dari Ibu bergabung dengan forum lintas agama dengan berbagai agama itu salah satu kami yakini adalah salah satu bentuk di mana kita menjadi terang dan garam di tengah-tengah dengan wawasan kebangsaan di negara yang pluralis ini. Jadi mungkin itu yang bisa saya jawab Bu ya, mudah-mudahan bisa terjawab tadi. Yang kedua dari Pak Manulang dari tadi yang juga menanyakan tentang kristenisasi dan PI, nanti Pak Pendeta akan menjawab. Pertanyaan ke saya adalah toleransi dan intoleransi apakah dijawab dalam buku survei ini? Jawabannya tidak secara spesifik melihat itu. Tapi memang kita boleh sampaikan pengalaman kami di lapangan, isu ini memang meningkat belakangan ini. Isu intoleransi meningkat karena memang ada pendekatan sistematis di mana anak-anak sudah terpapar dengan membeda-bedakan ya, sejak kecil dan itu sudah dilakukan. Dan mungkin saya sharing sedikit bahwa pelayanan kami memang fokus juga di memastikan bahwa hubungan toleransi tetap terpelihara, perdamaian dan kasih persaudaraan. Karena itu ada salah satu bentuk intervensi kami di anak-anak itu di mana sebelum kita masuk dalam pelayanan di sekolah itu kita ukur dulu berapa nilai toleransi. Ada pertanyaan-pertanyaannya seperti apakah Anda akan bergaul dengan teman berbeda agama. Jadi pertanyaan itu kita lihat dan intervensi dilakukan dan pada hasilnya kita memang melihat ada perbaikan, ya perbaikan dari sisi saling menerima, saling menghormati. Itu yang untuk Pak Manulang tadi. Yang ketiga mungkin Ibu Nenggolan di Bekasi tadi yang menjelaskan tentang pendidikan. Saya salut dan memahami apa yang disampaikan tadi bahwa dari guru menghasilkan murid yang lebih baik dan perilaku yang di masyarakat, memang itu tuh pendekatan yang Wahana Visi Indonesia lakukan ya. Dan kalau tadi melibatkan dinas dan pemerintah sudah tepat. Jadi kita mendukung dan mengencourage ya, memberi semangat untuk Ibu untuk terus melakukan apa yang sudah dilakukan ini. Dan mengenai guru pak itu memang tadi ya ada, saya juga mengalami sendiri melihat bahwa kekurangan guru pak dan itu pendidikan agama Kristen itu memang berdampak terhadap kualitas anak-anak itu. Sehingga memang tidak selalu solusinya lewat mana, tapi saya melihat contohnya, saya ambil contoh ada salah satu sekolah di mana peran alumninya yang justru kuat. Alumninya
punya persekutuan doa di sana, dan melalui persekutuan doa inilah mereka memastikan guru paknya ada, memastikan fasilitasnya ada, melakukan pengawasan langsung dan melekat di sekolah tersebut. Itu yang Ibu Nenggolan saya sampaikan. Dan untuk Ibu Teti Tambunan tadi ya, yang di luar negeri, mungkin saya perlu sampaikan bahwa Wana Visi Indonesia melayani di Indonesia sebagai lembaga badan hukum lokal. Tapi kami juga adalah kemitraan global dari World Vision International. World Vision ini hari ini Tuhan berkati sehingga hadir di 99 negara di dunia. Jadi kalau di luar negeri lebih dikenal sebagai World Vision itu mungkin. Dan mereka ada program-program yang sama. Tapi kalau ada tiga jenis negara, Bu. Negara pertama memang negara yang hanya menerima, itu disebut field office. Itu biasanya di Afrika, di daerah-daerah Asia yang seperti Vietnam, Kamboja. Gitu. Ada yang disebut dengan negara support office. Jadi mereka hanya funding saja. Itu negara-negara besar seperti Amerika, Kanada, Australia, Jepang, Hong Kong dan seterusnya. Dan ada jenis yang ketiga. Ini Indonesia termasuk di tengahnya, itu model hibrid. Hibrid itu artinya kita masih menerima kerjasama dengan internasional, tapi juga kita melakukan fundraising sendiri karena ekonomi negara tersebut sudah memungkinkan. Indonesia sudah masuk G20, jadi tingkat menengah meningkat. Hanya isu kita ini adalah Gini ratio, ketimpangan antara yang paling kaya dan paling miskin. Itu saja mungkin jawaban dari saya. Terima kasih.